Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Oh, lo gengnya Panji? Iya, kalau gue boleh jelasin nih, mungkin concernnya beda-beda. Kalau Kak Ernest emang lebih kepada, yaitu tadi, semua terjun ke film. Mau jadi scriptwriter, comedy consultant, bahkan talentnya, sutradara dan segala macam. Nah, kalau Panji ini core-nya harus stand up. Dasarnya harus stand up. Lu boleh main film segala macam, tapi stand up-nya jangan lu tinggalin. Bahkan kalau bisa mengekor dia dengan setahun sekali bikin special show. Jadi maksud lo Ernest salah? Enggak. We're back. Hanya di mana, Vincent? Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! Gue gak tahu. Makanya kompakan dong. Kaget loh, temen lu kaget loh. Temen lu kaget loh. Lagi-lagi kita cuma bertiga NG, pasti izin lagi. Kendor. Capek nih ngasih tau NG begini terus nih, lo harus berubah, jangan begitu. Main musik gak pernah berubah ya dari dulu ya? Iya, tapi dulunya kan profesinya beda, nggak my own music, ya kan? Dulunya mereka pengangguran aja. Akhirnya punya kerjaan, Ngalamin, rata-rata semua ngalamin kayak pentil gitu. itu mobil tuh, pentil tutup pentil. Pentil? Emang dia berdua nih, emang berdua dia. Lo jadi duta cabul Indonesia lo cowok-cewek. Berdua emang. Gue pikir, orang udah bener-bener pentil. gue sama ngebenerin, kita yang salah. Kita berdua, gue pikir lo salah. Gue pikir gue yang Pentil. salah. Iya bener, Iya pentil. bener. Iya kan yang di otak lo cuma pentil. Ya karena gue mikirnya... Ini ikut-ikutan lagi nih, gue heran nih. Kenapa Lo makanya kalau duduk jangan berdua situ, itu auranya lama-lama jadi begitu. Kenapa gak gue ngetularan dia, bukan dia yang ngetularan gue? Lu dulu awal, lu. Ciao. Oke, mau ngingetin lagi nih buat kalian semua yang pengen nonton Tonight Show awal-awal ataupun program eksklusif lainnya di Netverse, makanya download sekarang juga. Netverse. Prime time all the time. Kita kedatangan komika lagi guys. Yes. Karena emang komika banyak diminati ya. Karena ditonton enak, ngobrolnya juga enak ya kan. Nah, kalau melihat di kala yang sekarang ini. Apa, gimana? Komika yang sekarang ini kita hadirkan. Hadirkan. Iya. Ini gue jujur aja ini kan syuting udah jam 2 pagi nih. Enggak, jam 11 malam. 11 malam ya. 11 malam. Ya, Ini mungkin... bisa dibilang dia abangnya para komika-komika Betawi. Oh, Emang siapa? Gue. Itu nggak lain lagi. Itu si Yusril. Ini dia, tapi sebelum itu, sebelum kita panggilin tamu, gue pengen cerita sedikit soal tamu gue ini. Tamu kita ini. Dia ini main bola bareng gue di Komando juga, tergabung di Komando. Klub bola. Klub bola di Komando. Ya. Main bolanya bagus, dia pemain tengah gitu. DM bertahan juga ini. Skillnya tengah gitu, Bagus, nggak bagus jago dia. nggak ini? Nggak, oke bagus dia mainnya, bagus. Iya. Lo tau jam berapa nggak sih nih? Aku kebelet pipis. Ya kita nggak mau tahu ya, begitu on air ya on air. Nggak ada kata-kata mau kebelet pipis, mau berak, mau apa, kesandung, jatuh tahu. apa. Lo tuh telat gara-gara lo sibuk main tenis kan? Main tenis. Cat spade mantap. Lo tuh nggak pernah peduli sama gini-gini. Pasti emosional banget jadi orang. Lo cuma mikirin, otak lo cuma mikir pipis doang. Ya namanya manusia. Berapa dasar lo laki-laki tua? Udah biarin aja, mulai sekarang lo nggak bisa ikut perjusami sama kita. Lo nggak masukin kita lagi. Lo main aja sama Vidya Aldiano sono. Vidi, come on. Kenapa sih? Vidya Aldiano juga doyannya pipis. Sono. Iya lo. Ya. Sama geng pipis lo. Lagian nih, gue kasih tahu ya. Kita nih geng nggak kayak lo. Lo tuh pakai celana cutbray. Kenapa sih? Aku salah aja terus. Padahal lo apa juga.
setting. Masalahnya apa tuh? Jadi gak masuk geng gara-gara Lu pikir lu cowboy kali ya? Disorot. Kakak nggak? Dia harusnya pakai tambahan bahan planner. Jadi koboi. Oke, ini dia abangnya para komika Betawi, David Nurbianto. Waduh, Duduk dah. Kebalik. Ente dong yang duduk. Hedon banget sepatunya ini bucai. Sorry telat nih. Dari mana lo? Kebelet pipis tadi. Itu dia Tom, itu dia Kayaknya udah jarang main bola nih. Buset dah. Gue males di komando begitu, kagak dipercaya. Kenapa? Dia tuh naro line apa main nih, coach Nino Coach Leo. berdasarkan terkenal nggak terkenalnya. Emang gitu? Vincent sering banget nih main di taruh depan. Gue di belakang mulu di back, disiksa. Lu bagus DM, lu kan DM. Enggak, gue pemain tengah gue. Wing gue. Iya, itu wing ya. Wing kanan gue. Gak dikasih yang wing. Kagak dikasih, disiksa. Mana kalau sparring lawannya tinggi-tinggi banget, gede-gede banget itu pemain dari... Itu berdasarkan pilih kasih gitu ya? Tapi dia jago, lu bagus. Lu dulu pemain bola ya? Iya. Pemain bolanya SSB tuh gitu? gimana Kak? Iya, main Serius bola. gitu? Serius. Apa namanya, sekolah bola. Sekolah bola. Sampai Hah? Sampai kapan? capek. Enggak, maksudnya kan udah sampai sekolah bola, enggak diseriusin gitu. Iya. Jadinya sampai kapan ya? Sampai capek. Kalau udah capek berhenti. Ini gue tebak ya. Lu tuh mengidolakan Taufik Lala ya? Gue tebak nih. Kok bisa tahu? Iya. Kayak di episode selanjutnya tuh ada kayaknya tuh obrolan soal itu. Iya benar-benar. Tapi Komedian gimana? Betawi juga Maksudnya gitu. kok Bola. nggak jadi serius sama bola? Iya, Masa mau udah sampai ceritain. sekolah bola juga? Ya kayaknya emang bukan rezekinya di situ. Jadi emang mentok di hobi aja. menyerah, akhirnya... Tapi sempet hobi gak ya. ada prestasi atau apa yang Iya, berhubungan dengan bola? tertinggi di bola. Pemain terbaik kek, apa kek, penghargaan apa gitu? Ya itu ditunjuk, pernah ditunjuk jadi kapten. Jadi kapten tim mewakili sekolah di Piala Coca-Cola. Terus habis itu pernah waktu itu lagi mau nendang nggak ngegolin ya? Lah, kok tahu sih? Iya, itu kayak momen yang paling akan jadi sedih dibuat. Oh sedih banget itu, dia bisa tahu ya. Karena Tonton gini ya, jadi lo kan setelah ini kan ada lagi episode lo nih. Sama si Yusril. Ini tappingnya sebelum ini nih. Jadi kebaca semua. Jadi tahu. Di episode itu lo cerita bahwa lo sempat jadi kerja di DVD. Sewa DVD dan VCD. Rental VCD, DVD. Iya, di episode yang itu. iya, oke. Tapi ternyata lo sebelumnya atau sesudahnya jadi wartawan. Itu sesudah atau sebelum? Sebelum jadi rental Sorry, VCD. sesudah. Sesudah. Oke. Sesudah. Itu jauh banget loh, maksudnya tiba-tiba dari penjaga VCD, DVD, Jadi wartawan media. tiba-tiba jadi wartawan media. Wartawannya juga wartawan bodrek, istilahnya kate. Iya, Ini iya. buat mading. Bukan, yang medianya, ada medianya, cuman kita tuh nggak punya ID card. Jadi awalnya sebenarnya ngojekin temen gue yang wartawan beneran. Kayak paparazzi lah gitu itu. Bukan paparazzi. Ngojekin sebenarnya bawa nganterin. Ngojek. Iya, Iya, nganterin temen gue liputan gitu Iya. kemana-mana diajak premier film gitu. Terus tahu-tahu karena dia overload nulis, dia nyodorin gue, lu mau nggak liputan gitu? Hah, maksudnya kan gue nggak bisa nulis, ya udah coba aja orang tiba wawancara doang nih kayak gue nulis dibikin jadi artikel gitu. Terus Jatuhnya jadi ghostwriter ya. Iya, iya, Jadi iya. tulisan gue dipakai, tapi namanya tetap Nama temen orang. lo itu. Tapi berarti itu asal muasal lo jadi suka nulis dan akhirnya bisa jadi stand up comedy kan harus bisa nulis bikin. Iya. Iya, sendiri. bahkan liputan pertama ya liputan komunitas stand up comedy. Makanya jadi tertarik sama seni stand up comedy. Berarti dari Coba kalau yang lo awal liput itu. pertama itu apa sirkus apa Iya, gitu. misalkan Lo mungkin jadi itu Pemain tuh, sirkus. pemain sirkus. Bisa. Yang diliput pertama adalah soal komunitas stand up comedy. Iya. Stand up comedy mana? Komunitas mana? Komunitas Bintaro. Oh, Bintaro. kalau nulis rekonstruksi pembunuhan mungkin lo kan jadi pembunuh kan. Enggak juga, bisa jadi polisinya juga kan. Apa? Bisa jadi penyidik. Kalau Penyidik. kalau gua nulis Enggak ya? tentang ilmu klinik, gua bisa dilawan pesulap merah dong. Iya. Maksudnya gimana sih penyidik apa sih? Gimana sih Kak? Kalau dia rekonstruksi pembunuhan jadi Bisa jadi dia jadi pembunuh. penyidiknya, nggak Nah, harus terus jadi pembunuhnya. penyidiknya. Ada Penyidiknya. polisinya. Heeh. Lah yang rekonstruksi kan polisi juga. Guys, oke. Iya. Jadi gini ya. Udah tahu aku asbun, lo tanya gini kok nggak tahu. Bokap nyokap Betawi. Gombong, Kebumen. Jawa. Iya. Bokap nyokap.
Enggak, bokap doang, nyokap Betawi asli. Oh. Tapi persona di stand up tuh Betawi Betawi kan? karena lahir dan besar di Betawi, jadi hidup di lingkungan keluarga besar Betawi, jadi lebih paham konsep hidup Betawi daripada Jawa. Bahkan sempat kita undang Ayah Jaja, ngomongin katanya kalau Betawi itu beda-beda, ada Betawi pinggiran, ada Betawi ini. Kalau kamu apa? Betawinya Kak? Cara ngomongnya beda lagi katanya. Kalau secara garis keturunan emang bukan benar-benar darah Betawi yang asli. Tapi menurut gua kan banyak orang bilang, oh berarti lu bukan Betawi asli. Gue bisa jawab, Betawi itu bukan cuma masalah keturunan, tapi pola pikir. Pola pikir dan cara hidup. Udah lahir di sini juga. Di tanah Betawi gitu. Karena akan sama tuh, lu kalau ngomongin bahasa mungkin akan beda logatnya. Tadi ada yang A, ada yang E. Tapi kalau secara pola pikir, cara hidup, kebiasaan dia hidup, itu pasti akan sama. Tapi kalau pola hidup misalnya bokap ya, Kebumen ya? Iya. Nah itu masuk gak ke ini pola pikir lo? Enggak. Karena bokap juga udah lama juga tinggal di Jakarta. Kebumen tuh superhero ya? Oh, Kebumen, Superman, Batman. Kebumen. Tapi kenapa persona Betawi itu yang lo angkat gitu? Kenapa? Karena yang paling dekat, bener, yang paling dekat. Sehari-hari. Sorry, di rumah lo apakah memang kiri kanan semuanya Betawi dari ujung gang sampai ketemu muncul jalan lebar lagi? Itu saudara semua. Dari situ cerita-cerita lucu banyak timbul ya? Betul. Masih ingat gak beat pertama lo yang berhubungan dengan yaitu persona Betawi lo itu yang buat orang sampai pertama kali pecah lah gitu? Pertama kali pecah, soal geng motor. Kenapa? Ya gue hidup di Betawi ini, sorry to say gue tuh bukan, gue punya geng motor biar kata gue miskin tapi gue ikut geng motor. Geng motor kredit. Iya bener, iya. Terus pada ketawa tuh kan, gue bilang jangan ketawa dulu lu. Justru geng motor gue anggotanya paling banyak seluruh Indonesia. Ya lu cek aja dari Sabang sampai Merauke pasti ada anggota gue tuh. Kredit ya? Kredit. Iya. Nah terus gue bilang, cuman bedanya kalau geng motor Ninja, CBR kan kalau nongkrong di Senayan, di Monas, pamer knalpot, pasang spanduk. Kalau gue nongkrongnya di gang sempit, takut kepapasan debt collector. Tarik leasing. Iya, karena nunggak. Gitu. Karena motornya lebih cepet datang. Iya, terus gue bilang kalau sebenarnya sorry to say, gue bilang gue nih beli motor kredit tuh bukan karena gue nggak sanggup beli cash, gue cuma jaga tradisi. Emang tradisi orang Betawi gitu? Tradisi keluarga gue turun temurun, barangnya kredit semua. Udah aku nanya. Iya, gak ada yang nyalain lo. Lagi kan dia lagi cerita. Biarin aja dulu. Kenapa kalau tanya emang? Nggak, ini lagi cerita apa lagi? Emang lagi stand up? Sama cerita sama stand up sama. Maafin aku ya. Tapi ada. Belum selesai nih ceritanya. Udah selesai? Udah. Udah, tadi selesai di situ. Tuh, kakak jangan bikin panik. Sempat ada yang protes gak Pit dari komunitas Betawi gitu kan ini juga ya? Nggak ada. Ada beberapa, tapi udah kesini-kesini waktu ke awal kemunculan malah dapat support. Karena gue dianggap mewakili banyak suara keresahan orang Betawi gitu. Ya akhir-akhir ini ada yang protes atau ada yang? Ada, kalau di pertengahan ada, bahkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lebih kayak gimana protesnya? Apa? Soal apa? Karena gue kritik soal Abang None. Oh. Iya, gue bilang waktu itu di materi gue bahwasanya Abang None nih, konsep Abang None ini menurut gue tidak sempurna. Karena ya pada kenyataannya mereka cuma jadi pajangan doang udahannya gitu ya kan. Yang kedua, ada bahkan temen gue yang orang Madura ngikut Abang None cuman karena dia ganteng doang. Padahal orang Madura nanya-nanya ke gua, makanan asli Betawi apaan ya? Gue lagi tes Abang None nih gitu, maksudnya. Dan menang lagi? Enggak menang. Bukan asli orang Betawi. Iya, gue kritik lah istilahnya sambil mengkritisi diri sendiri. Loh kemana anak muda Betawi dan muda-mudi Betawi aslinya gitu. Kenapa banyak kok pasti banyak, kenapa ini diisi sama orang-orang jauh dari luar kota gitu. Nah itu dikasih feedback tuh sama Kepala Dinas Kebudayaan yang waktu itu ngundang gue di salah satu acara, bahkan di malam puncak Abang Nonenya. Diundang, pada saat briefing dia langsung nembak gue. Nah ini nih Bang David, sini kita kasih tahu yang bener nih gitu. Emang yang bener apa? Hah? Yang bener apa? Tanya dia, jangan tanya gue. Tapi dia pada saat itu ngomong kan? Hah? Pada saat itu dia ngomong kan?
Iya ngomong, tapi kan tidak secara resmi, ngomongnya sambil briefing, bercanda gitu. Bercanda sambil nyentil dikit. Tapi kan kita jadi penasaran. Kepo. Kalau dari mukanya sih kayaknya tidak terjawab. Nggak terjawab. Tapi lu jatuh cinta banget sama dunia stand up ya? Jatuh cinta. Awalnya emang lu mengidolakan siapa gitu sampai akhirnya lu mau nyobain? Nggak ada. Referensi orang Betawi kan lawakannya lenong, topeng Betawi gitu. Ya referensi kita ya pelawak Ayah Jaja, senior, Ayah Jaja, Haji Mali, Haji Bolot. Yang almarhum ada Binyamin S, ada Haji Bokir, Nasir. Itu referensinya. Jadi emang nggak ngerti gue, nggak tahu gue siapa tuh Chris Rock gitu, nggak tahu gue. Awal-awal diajarin sama komunitas, lu nonton Chris Rock, siapa Chris Rock? Pemain Smackdown kata gue. Kagak ngerti gue. Tapi lu pertama kali dunia, maksudnya lu manggung itu udah siapin materi atau memang lu ngelawak aja? Ngelawak aja. Berarti tanpa materi? Ini materinya. Tanpa skrip gitu? Ada, nyomot di di Google. Anekdot gitu ya? Iya, cerita-cerita. Ternyata langsung dikasih tahu salah nih. Stand up tuh bukan joke telling. Itu kan namanya joke telling. Menceritakan kembali jokes yang sudah ada, sudah pernah eksis. Ternyata stand up gak gitu. Stand up tuh keresahan, nulis sendiri. Nah makanya gue ngerasa yang paling dekat adalah Betawi. Ya pribadi gue sebagai orang Betawi. Yang ada di lingkungan sekitar berarti yang sering keluar dari stand up. Nih mungkin banyak yang nggak tahu atau nggak ngikutin, tapi ini lu juara di season Suca ya? Suci ya? Iya di Suca mentor. Suci berapa lu? Juara? Suci 4, 2014. Juara berapa? 1. Juara 1 lu, ya kan? Wow. David Nurbianto, coba dari di browsing ini tuh. Ya, dari iseng-iseng cuman ngeliput sampai akhirnya serius. Iya juara. Jadi juara 2014. Sangkatan Dodit jadi ya? mentor lah. Sangkatan Dodit. Iya Dodit. Ada beban tersendiri gak sih jadi juara? Oh iya jelas. Katanya kalau juara 1 kadang-kadang gak, yang muncul yang juara yang lain gitu-gitu. Iya jelas. Tapi kadang-kadang gitu ada. Tapi emang selalu begitu dalam kompetisi. Gitu. Selalu ada juara di mata juri, ada juara di mata masyarakat. Misalkan kalau talent search gitu ya. Sama. Lu juara di mata siapa? Hah? Lu juara di mata siapa? Mata Najwa. Iya. Matanya Profesor Kuresihab tuh. Juri. Karena kan nggak ada sistem voting kan. Murni penilaian juri. Ya bebannya adalah yaitu selalu dituntut lucu terus. Karena lu juara lu harus lucu. Iya benar. Gitu. Jadi juara nggak lucu gitu ya. Beban ya gue marah dong. Juara lomba rally aja kan kagak setiap hari lari. Iya, Usain Bolt tuh ya kan, peraih medali Olimpiade. Masa dia nggak jalan kaki? Iya, masa dia ke dapur lari. Kalau kompetisi baru dia lari gitu ya. Iya kan, nggak setiap hari lari. Masa stand up harus lucu terus? Iya benar. Pelawak kan nggak selalu harus ngelawak terus dalam kehidupan sehari-hari. Tapi begitu ngelawak harus lucu. Harus lucu, setiap ada kesempatan memangnya harus lucu. Tapi emang beban. Benar, pasti ada terbeban itulah ya. Tapi kan udah juara, berarti kan ada dampak, ada impact dalam kehidupan lo. Positif dan negatif lah untuk ikutan talent seperti itu. Ya alhamdulillah derajat terangkat, orang tua bisa. Acara juga lancar. Bisa umrohin nenek. Alhamdulillah. Gitu, bikinin rumah buat bokap dan adik-adik gue. Wah keren. Terus negatifnya atau minusnya lah? Ada nggak? Negatifnya gue terjerumus lah di hingar-bingar entertain ini. Seperti? Ya elah itu mah rahasia umum kan kalau entertain kan kita sama-sama tahu kita tiba-tiba yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, star syndrome segala macam, secara ekonomi kita punya hal-hal yang dulu nggak bisa gue lakukan, itu gue lakukan. Apa Pit? Apa tuh? Ya kenakalan yang nggak bisa gue lakukan karena gue nggak punya duit. Apa tuh? Akhirnya gue lakukan karena gue punya duit. Ya yang basicnya ya karena ya terjebak alkohol gitu. Narkoba. Alkohol tuh terjebak ya? Iya. Narkoba nggak sampai. Alhamdulillah nggak. Jangan sampai lah narkoba, jauhi lah. Kalau alkohol ya itu pilihan masing-masing. Tapi ada yang teriak pijet. Terjebak pijet juga. Cewek. Lingkaran pijet. Iyalah itulah. Kita diajak bokep sama bapaknya kemarin nyimpan buku itu. Iya. Kok dia tahu? Dia ingat. Cerita. Oh iya benar. Tapi iya dari kecilnya udah begitu ya. Gedenya punya duit ya begitu lah. Iya, pijet-pijet ya Pak Vincent. Oh dia mah nggak tahu dia. Enggak maksudnya gue nanya doang.
Dia nggak tahu. Gue juga kita berdua nggak pernah gitu-gituan. Iya, gitu ya. Masa nggak pernah ke panti pijit panggil biasa. Ya pijit beneran. Pijit, ya dipijit beneran emang. Urut. Ibu-ibu biasanya. Pegel ya kan. Ibu-ibu. Umur 20-an ya? Enggak, ada yang waktu itu 21 lah. 21 umurnya apa nomornya? Tapi ada satu hal yang gue lihat lu tidak mungkin agak berbeda sama komika lain adalah komika lain tuh rombongan film lah. Ya jadi geng film lah gitu ya. Jadi jadi sutradara. Ya tapi main film. Tapi nggak masuk ke geng situ lu kayaknya ya. Iya, emang beda manajemen. Oh, oke. Iya. Yang sono Ernest, yang gue Panji. Oh lu gengnya Panji. Iya, kalau gue boleh jelasin ya mungkin concernnya beda-beda. Kalau kayak Ernest emang lebih kepada ya itu tadi semua terjun ke film. Mau jadi scriptwriter, comedy consultant, bahkan talentnya sutradara dan segala macam. Nah kalau Panji ini core-nya harus stand up. Dasarnya harus stand up. Lu boleh main film segala macam, tapi stand up-nya jangan lu tinggalin. Bahkan kalau bisa mengekor dia dengan setahun sekali bikin special show. Jadi maksud lo Ernest salah? Enggak. Gue bilang kayak tiba-tiba dia bilang Ernest salah. Domba lu ya. Ya, enggak, beda jalan aja Pak Desta. Enggak Ernest salah. Tiba-tiba. Tapi pas nyoba jadi pemain film seneng juga nggak? Seneng banget. Terakhir film apa, Fit? Yang mau tayang masih 2. Ada Sri Mulat yang babak keduanya sama film horor Inang judulnya. Sri Mulat 1 lo ada nggak sih? Nggak ada. Oh, di muncul baru di join. babak 2. Kan 2 babak kan? Jadi siapa lu, Pit? Hah? Jadi siapa? Jadi FD. Hah? FD yang kan FD di TVRI. Kan? Oh, jadi floor director. Jadi pertama bocorannya. Karakternya namanya Cuga bukan? Bukan. Juga ada FD kita itu. Ya itu bocorannya jadi FD. Bocorannya gimana gitu? Ya itu kan pertama kali masuk TV kan. Sri Mulat. Gue jadi FD di Jadi FD di TV itu. Tapi nyaman Kak, tapi maksudnya core lu masih tetap yang utama adalah stand up gitu. Stand up core utamanya. Jadi sekarang lebih ke fokusnya selain di stand up, film juga jadi hal keduanya Kak atau ada lagi? Ya itu mah tergantung callingan aja sih. Maksudnya kan melebarkan sayap biar kebuka pintu rezeki yang lain ya gitu kan. Tahun ini special show ada dari seorang David Nurbianto? Udah kemarin. Juni. Awal tahun? Iya Juni. Oh di Juni. Baru 2 bulan yang di Teater Besar Jakarta. Nggak keliling? Nggak keliling Indonesia? Belum ada rencana. Oke. Itu volume 2. Lo rilis single juga sama bini lo ya? Iya. Apa? Lagu apa? Judulnya lagu zaman sekarang. Ciptaan? Itu apa tuh? Ciptaan gue sendiri. Tapi musiknya karena gue nggak bisa main musik ya, gue ngajak orang buat nih nadanya yang enak apa ya gitu. Nah kok tiba-tiba bisa bikin single tuh gimana tuh? Lagi nyetir aja kepikiran. Kan kalau stand up gue tuh ada ciri khasnya. Ciri khasnya kan kalau Betawi tuh rima dan pantun. Yang belakangnya sama A. Nah itu gue bergumam aja lagi nyetir macet-macet di Jakarta. Terus tiba-tiba kayaknya enak nih jadi lagu. Tapi emang doyan nyanyi atau? Doyan nyanyi sama bini, nyanyi-nyanyi biasa aja gitu. Suara mah basic banget. Jelek. Lu nikah udah berapa lama sih? Iya. Hah? Nikah udah berapa lama? Mau 4 tahun. Jadi kalau lu cerita kenakalan-kenakalan itu gimana sih? Itu sebelum nikah? Nah iya itu makanya. Iya, sebelum nikah itu. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak jelas. Udah sama sekali? Sama sekali enggak. Dikit pun? Enggak. Kita buktikan? Ada mah gak ada bukti apa Pak. Kita ada alat pendeteksi alkohol. Ada bisa. Tapi goals apa Fit yang lo mau capai di tahun 2022 inilah? Iya setelah tadi ada special show ya. apalagi. Kan udah special show. Nah nextnya apa? Pengen nulis film. Wah. Bergabung sama Ernest makanya. Tapi lo pengen nulis film terus lo ngomong sama Panji gak? Apa? Ngomong sama Panji gak soal itu? Enggak ngomong. Kenapa? Panji tidak akan mengakomodir itu? Ini diakomodir kok diakomodir. Cuman tetap jangan sampai ninggalin stand up-nya. Jadi menurut lo si Panji ini diktator? Adu domba aja terus ya? Gue adu domba, kan gue nyanyi. Nanya. Iya. Iya. Emang kenapa kalau bilang iya? Ya apa-apa. Berarti lo kurang suka sama Panji. Enggak diktator. Suka memaksakan kehendak aja. Ya sama itu. Fit, all the best buat cita-cita lo nulis film. Semoga kejadian di tahun ini ya. Genre apa Kak? Hah? Filmnya pengennya? Komedi. Oh komedi. Lu udah menghilangkan cita-cita lo menjadi pemain bola? Ya udah
sadar umur Pak, perut, sadar penyakit, asam lambung gue juga punya GERD. Habis kemarin masuk IGD juga. Aduh, berat Berarti juga kok tuh. itu asam lambung. Kopi kurangin dong. Wah banyak banget pantangannya, nggak boleh makan yang bergas tinggi kan. Kayak kol, duren, tabung gas tuh nggak Ya boleh. itu pasti. Bukan masa Asam lambung juga kagak bisa lo makan, Pit. All the best, David Nurbianto sekali. Thank you, terima kasih. Thank you, Thailand Music, thank you all crew. Kita ketemu lagi di Tonight Show Premiere. Gas!